rumah. Ini saya belum berkeluarga kebetulan. Saya Nadila, 23 tahun. Saat ini domisilinya di Cimahi. Saya Saniawaya Zahira, umur 25 tahun dan tinggal di Ciawitali, Cimahi. Saya bekerja Pak di bidang fashion. Untuk daya listrik di rumah itu di 1.300 watt. Kalau nggak salah sih 1.300 watt ya. 1.300 Pak. Yang dipakai yang daily kayak TV, kulkas, lampu, wifi, magicom sih paling. Kalau yang setiap hari, lampu, kulkas, terus kipas angin, magicom, karena jualan catering juga kan di sana, jadi bikin nasi tuh sering beberapa kali. Kulkas, TV, dan lebih ininya sih wifi. Kaget sih ya, pertama kaget dan bertanya-tanya kok bisa gitu, tagihan listriknya membengkak. Kayaknya agak kesel juga sih, kayak misal dari bulan ke bulan tuh kok beda gitu, apa sih yang bikin beda. Kadang ya agak-agak emosi gitu. Sebetulnya saya kaget Pak, cuman saya menggunakan bukan Pak. Dari segi biaya, Penggunaan listriknya, kalau aliran sih katanya beberapa kali pernah aliran sama. kadang kalau misalkan ibu lagi ngeringin rambut gitu sering mati. Kadang-kadang sih Pak. Sangat-sangat mengganggu sih. Mengganggu sih pastinya, soalnya ya itu karena jualan, jadi kalau lagi masak nasi terus mati kan jadi setengah mati gitu. Sangat mengganggu Pak, karena itu mempengaruhi toko saya. Rasanya kalau mati listrik ya kita kayak tidak bisa beraktivitas, kayak mau kemana kan gelap, terus tidak nyala gitu, nggak ada hiburan, kayak bosan, sepi gitu. Mungkin kayak agak kesel gitu. Kaget dan kesal juga Pak. Jauh ini belum pernah sih. Pernah, tapi sedikit sih, cuma tahu aja. Belum pernah Pak. Berguna sih, jadi kita tahu nih kayak aduh hari ini udah berapa, terus kita bisa mengontrol pemakaian juga, jadi kita juga bisa mengestimasi ya biaya untuk per bulan itu pemakaian berapa. Guna banget ya. Sepertinya berguna Pak, karena itu untuk cadangan listrik di rumah saya juga. Nah, kawan muda, itu tadi cuplikan dari wawancara yang sudah Tim Batari lakukan. Kemudian di sini kita coba jelasin hasilnya kayak gimana ya. Jadi tadi wawancara tadi itu mencakup ada 12 pertanyaan yang mencakup ke beberapa bagian. Jadi kita coba cari tahu profil personanya. Kemudian bagian-bagian pertanyaan yang mereka lakukan, mereka pikirkan, dan mereka rasakan terhadap masalah kelistrikan dan daya cadangan. Dari beberapa persona tadi yang sudah kita wawancara, kita kelompokkan, kita buat jadi 4 kuartal, ada say, think, dan sama feel. Ini rangkumannya. Kemudian dari rangkuman ini, rangkuman jawaban-jawaban yang oleh para pengguna atau persona, kita mendefinisikan sebuah masalah berdasarkan jawaban ini. Masalahnya yang kita statement itu adalah kegelisahan dan ketidakberdayaan pengguna terhadap keadaan listrik yang bisa mati tanpa pemberitahuan lebih dahulu, dan dan dapat mengganggu aktivitas pengguna, serta kegelisahan dan ketidakberdayaan mereka terhadap kebutuhan penghematan listrik dan kontrol konsumsi energi. Dari problem statement ini kita nantinya di tahap selanjutnya akan coba memunculkan ide-ide untuk memecahkan masalah ini. Jadi ide yang kita berikan nanti akan ada di seputar pemecahan masalah-masalah yang dirasakan oleh para pengguna. Terus perjalanan Tim Batari dalam proyek ini.
Halo kawan muda, kemarin udah tahu kan hasil empati map dari kita? Sekarang ikuti kita untuk melakukan brainstorming yuk. Oke guys, kita kemarin udah wawancara nih beberapa orang, lumayan lah dapat ada beberapa persona gitu kan untuk kita jadiin bahan pertimbangan. Dari empati map kemarin kan ini nih problemnya, kita tuh ternyata si pengguna tuh merasa gelisah gitu, nggak berdaya kalau listriknya mati. Karena itu bisa mengganggu aktivitas mereka tuh sebenarnya gelisah juga soal penghematan listrik sama kontrol konsumsi energinya. Cari ide gimana kita bisa bikin satu produk yang solve atau menyelesaikan masalah ini. Kita menyimpulkan permasalahan dari para pengguna. Selanjutnya kita memberikan pertanyaan kepada terkait bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan dari pertanyaan tersebut muncullah beberapa ide awal. Dan dari ide awal tersebut kita menggunakan metode Scopper untuk mengembangkan ide yang sudah ada. Kita mendapatkan 8 buah ide yang kemudian kita plot dalam matriks prioritas. Kita mendapatkan 2 kandidat ide, yaitu ide pertama dan kedua. Yang keduanya ini saling berkaitan. Idenya tentang pembuatan ESS dan UPS. Kita akan gabungkan kedua fungsi utama dari ini yang berbasis baterai dan terintegrasi dengan sistem energi baru terbarukan serta sistem monitoring real time. Selain itu, kita juga memiliki project, yaitu ide ke-5 dan ke-6. Dia memiliki dampak yang sangat signifikan tetapi membutuhkan effort yang sangat tinggi, karena untuk kedua ide ini memerlukan pengembangan dengan kecerdasan buatan dan pengembangan sistem kontrol konsumsi. Perkenalkan, nama saya Pak Haidar Hamid. Di sini saya sebagai teknisi laboratorium baterai di Teknik Material ITB, FTMD ITB. Ya, jadi di sini saya bekerja dengan alat-alat yang tidak boleh mati 24 jam karena di sini menguji baterai. Dan saya memiliki kebutuhan untuk membeli atau mempunyai UPS. UPS itu kebutuhan saya supaya alat saya ini tidak mati kalau terjadi blackout atau mati listrik itu. Pengalaman saya di lapangan menggunakan VRLA itu waktu hidupnya di sistem yang saya coba backup itu hanya bisa bertahan 2 tahun backup powernya itu, sedangkan di lithium ion ini bisa bertahan lebih lama, ya bisa sampai 10 tahun. Itu yang menjadi faktor utama kenapa saya memilih baterai Powerwall ini, lithium ion teknologi yang ditawarkan. Yang kedua, UPS Super Biwall ini memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan teknologi VRLA yang umum di pasaran.
untuk dampak yang saya rasakan sejauh ini, penggunaan dari Powerwall UPS Super B-Wall Battery dengan teknologi lithium ion ini itu tidak jauh berbeda, bahkan bisa dibilang lebih baik dibandingkan dengan teknologi VRLA yang pernah saya. Yang kedua, untuk UPS ini bisa dibilang hampir maintenance free gitu. Untuk baterai Super B-Wall ini mungkin yang perlu ditingkatkan adalah kemampuannya untuk bisa terhubung dengan internet, yaitu di IoT antara UPS, sistem jaringan beban, lalu dengan sistem safety juga bisa dibuatkan IoT. Karena sekalian, itu tadi proses desain thinking yang sudah tim Batari lakukan. Ternyata proses ini sangat membantu tim Batari dalam pengembangan produk Batari Super B-Wall, sehingga fitur-fitur yang dibuat itu sangat on point dan dibutuhkan oleh masyarakat di berbagai kalangan. Dari proses ini kami juga jadi bisa menarasikan produk kami lebih baik lagi, sehingga masyarakat tahu bahwa Batari Super B-Wall itu menawarkan baterai berkualitas tinggi dengan kapasitas besar, dapat menjaga peralatan elektronik dan juga hampir maintenance free. Kemudian karena ada respons dari para pengguna, kami juga tahu bahwa rencana yang kami kembangkan untuk selanjutnya itu sudah on track sesuai kebutuhan para pengguna. Itu aja dari kami, sampai jumpa di bootcamp kedua. Bye-bye.